baju tidur yang dipakai B malam itu. Namun baju tidur yang dipakai istrinya terdapat lubang besar dan penuh lendir. Paul juga melihat sebuah jejak kaki, yang mana jejak kaki tersebut bukanlah jejak istrinya, ataupun jejak kakinya sendiri. Setelah itu Paul kembali ke rumah, dan saat ia mencari B, ia melihat istrinya di kamar mandi. Paul kemudian mengintip dan melihat istrinya sedang bercermin, dan terlihat ia seperti menghafal beberapa kalimat yang sama berulang-ulang. B kemudian keluar dan kaget melihat Paul sudah di ruang utama. Paul kemudian berpura-pura mematikan TV agar B tidak curiga. Di malam harinya, setelah menikmati malam dengan api unggun, mereka kembali ke rumah. Di saat Paul meminta B untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, B tiba-tiba menolak. Dan B mengatakan kalau dia lagi tidak enak badan, kepalanya pusing dan pegal-pegal. Intinya malam itu dia menolak ajakan Paul. Paul sedikit kesal dan termenung. Tidak biasanya B menolak. Intinya malam itu dia menolak ajakan Paul. Paul sedikit kesal dan termenung. Tidak biasanya B menolak ajakan suaminya. B kemudian mendekatinya dan minta maaf. Paul kembali meminta B untuk berterus terang menceritakan apa yang telah terjadi padanya ketika ia ditemukan di hutan. Paul juga menanyakan baju tidur B yang ia gunakan malam itu. Paul ingin B memakainya saat ini juga. Namun B mengatakan baju tidurnya sudah kotor dan ia sudah menaruhnya di koper bersama baju-baju kotor yang lain. Ia melanjutkan tak mungkin ia memakainya dalam keadaan kotor. Dan Paul kemudian tak memperpanjang hal tersebut meskipun ia sudah mengetahui kalau B telah berbohong. Setelah itu mereka kemudian tidur. Di malam harinya B terbangun dan berjalan keluar. Paul lalu membuntutinya dan ternyata B kembali ke kamar. B mengatakan ia mau mengambil minum. Namun Paul tak melihat B membawa gelas atau apapun dari dapur. Paul kemudian tidak bisa tidur setelah itu. Saat Paul mau tidur kembali, ia melihat cahaya lampu sorot dari arah hutan mengarah ke kamarnya dan menyoroti mereka berdua. Paul mulai merasakan bahwa selama ini ada yang mengawasi mereka. Ia kemudian mengamati dari jendela dan keluar membawa senapan. Namun karena hutan gelap sekali, ia tak dapat melihat apapun. Ia lalu menembakkan senjata tanda peringatan dan suara tembakan tersebut menyebabkan B terbangun. Paul kemudian mengatakan pada B bahwa seseorang mencoba bermain-main dengan mereka dan mengawasi mereka. Ia mulai menutup tirai dan menyuruh B menjauh dari jendela. Paul tiba-tiba mencurigai Will adalah pelaku penyorot lampu. Paul mulai mencurigai B kalau saat ia keluar ke dalam hutan malam itu, ia menemui Will. Ia hanya ingin B berterus terang mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. B nampak kaget Paul menuduhnya berselingkuh. Ia mengatakan bahwa tidak ada hubungan apa-apa di antara dirinya dan Will. Paul kemudian mengambil baju tidur B yang ia dapat dari hutan dan memperlihatkannya pada B. Selain itu Paul mengatakan bahwa di sana juga ada jejak kaki yang lain, dan itu bukanlah jejak kaki B ataupun Paul. Ia hanya ingin tahu kenapa B berbohong dan untuk apa ia menyembunyikan hal tersebut. Dan Paul yakin B bersama seseorang di dalam hutan. B tak bisa menjawab. Ia mengatakan bahwa saat itu ia dalam keadaan bingung. Ia bahkan tak sadar kalau dirinya berjalan ke dalam hutan. Mereka mulai bertengkar dan B mulai kesal karena Paul begitu keras kepala. B kemudian pergi meninggalkan Paul, sementara Paul tidur di kamar lain sambil mengawasi jendela. Keesokan harinya terlihat B menulis di sebuah buku catatan. Ia menulis sesuatu tentang dirinya dan suaminya, mirip seperti catatan biografi. Tiba-tiba Paul datang dan mengagetkannya. B langsung menyembunyikan bukunya dan mengatakan itu bukanlah apa-apa. Paul dalam hati mulai merasa makin hari istrinya makin aneh. B mulai kembali mencairkan suasana dengan menghampiri Paul yang terlihat kusut dan kesal. Dan kemudian pandangan Paul mengarah ke luka gigitan di paha istrinya yang terlihat makin parah. Paul lalu mengatakan luka B tak seperti luka gigitan nyamuk. Tak mau memperkeruh suasana, B kemudian pergi meninggalkan Paul. Setelah itu, B dan Paul pergi memancing. Di perahu Paul yang terlihat ngambek berencana kembali ke kota secepatnya. B kemudian cepat-cepat mencegahnya, dan ia mengatakan untuk tetap melanjutkan bulan madu mereka di tempat itu. B lalu merayu Paul dengan segala cara agar ia membatalkan rencananya ke kota. Di sana Paul mulai agresif dan tangannya mulai kemana-mana.
Dan tiba-tiba Paul mendapati tangannya penuh darah setelah tangannya masuk ke tempat yang salah. Mereka kemudian kembali ke pondok dan Bi cepat-cepat ke kamar mandi dan mengatakan bahwa ia sedang datang bulan. Tapi Paul mengatakan ini sangat aneh. Bi terlihat seperti mengalami pendarahan karena darahnya keluar sangat banyak. Paul mulai khawatir dengan keadaan Bi. Ia mulai mencari kunci mobil dan menyuruh Bi berkemas menuju klinik terdekat. Namun lagi-lagi Bi keras kepala. Ia tak mau meninggalkan pondok dan ia mengatakan kalau ini sudah biasa terjadi pada setiap wanita. Dan ia tak mau ke dokter hanya karena datang bulan. Paul kemudian mencurigai bahwa Will adalah penyebab semua ini. Ia kemudian menuju rumah Will. Namun setibanya di sana, ia tak mendapati siapapun. Rumah Will juga gelap gulita. Paul kemudian melihat Annie, istri dari Will, di sebuah dermaga. Paul kemudian menghampirinya dan menanyakan keberadaan Will. Annie terlihat terburu-buru saat Paul datang. Ia juga mengatakan bahwa ia bernama Annie dan suaminya bernama Will, yang mana semua itu Paul sudah mengetahuinya. Paul merasa Annie sangat aneh dan tidak normal. Selain itu, Annie juga mengatakan bahwa Will sedang bersembunyi. Dan keanehan mulai bertambah ketika Paul melihat luka yang ada di paha Annie, persis seperti luka istrinya. Paul mencoba mencari jawaban dari Annie, namun Annie tak mau mengatakan bagaimana ia bisa mendapatkan luka tersebut. Annie berusaha menjauh dan menyuruh Paul pergi cepat-cepat dari sana. Annie kemudian pergi menggunakan speedboat dan saat ini pergi, Paul melihat topi yang dipakai Will terapung di danau. Dan setelah diperhatikan, topi Will terdapat noda darah. Setelah itu Paul kembali ke rumah Will, yang kebetulan rumah tersebut tak dikunci. Ia juga sempat melihat kalau di rumah Will terpasang kamera pengawas. Ia kemudian masuk dan setelah dirasa aman, ia menuju ke meja komputer. Paul lalu mengecek rekaman kamera pengawas rumah Will. Di monitor ia melihat suatu malam ada cahaya lampu sorot mengenai wajah Annie. Annie kemudian pergi mengikuti arah sumber cahaya lampu. Selain itu ia juga menemukan banyak catatan tertempel di dinding. Paul kemudian mengambil salah satunya dan melihat tulisan tersebut ternyata persis seperti yang dibuat oleh Bi istrinya. Sebuah catatan biodata dirinya dan suaminya. Selain itu di pinggiran kertas terdapat banyak lendir. Ia kemudian keluar dari rumah Will yang ternyata di luar sana seseorang sedang mengawasinya. Paul kemudian kembali ke rumah dan mengambil buku catatan istrinya. Di buku catatan tersebut tertulis biografi lengkap, nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Semua informasi tentang diri Bi tercatat di buku tersebut. Paul merasa heran dan ia kemudian menanyakan untuk apa Bi menulis semua itu, yang seharusnya itu adalah memori yang sudah ada pada dirinya. Ia juga mengatakan kalau ia baru saja datang dari rumah Will dan melihat Annie mendapat luka yang sama dengan dirinya. Selain itu, Annie juga menulis hal yang serupa dengan Bi. Bi tak bisa menjawab apa-apa. Ia hanya mengatakan dirinya tidak tahu. Paul kemudian mengetes Bi dengan menanyai namanya sendiri dan menyebutkan nama Paul. Namun Bi berhasil menjawab meskipun Paul sempat memperhatikan bahwa Bi masih mencoba-coba mengingat semuanya. Paul mengatakan ini bukan ulah Will, karena Will sepertinya telah tewas dan kemungkinan Annie lah yang membunuh Will. Paul lalu bertanya pada Bi, apakah ia akan membunuh dirinya, sama seperti Annie yang telah membunuh suaminya. Paul kemudian pergi meninggalkan Bi untuk mencari kunci mobil. Ke kota setelah melihat semua kejadian di tempat itu. Karena tak menemukan kuncinya, ia lalu mencari Bi di kamar mandi. Namun Bi mengunci dirinya di kamar mandi. Paul kemudian menyuruh Bi membuka pintu, tapi Bi tidak mau membukanya hingga dengan terpaksa Paul mendobrak pintu kamar mandi. Setelah berhasil terbuka, Paul melihat istrinya tengah berusaha mengeluarkan sesuatu dari rahimnya. Bi segera bangun dan mengusir Paul dari kamar mandi. Paul kemudian bertanya apa yang telah terjadi padanya dan kenapa ia menyakiti dirinya sendiri. Bi tak mau menjawab dan ia kemudian keranjang disusul oleh Paul. Paul terus menekan Bi untuk mengatakan apa yang terjadi, tapi Bi tidak mau mengatakannya. Merasa istrinya sudah tidak bisa diajak kompromi, Paul kemudian mengikat Bi di ranjang. Paul selanjutnya kembali menanyai Bi tentang kapan mereka menikah. Semua pertanyaan Paul dijawab oleh Bi, namun semuanya salah. Paul mulai curiga bahwa istrinya bukanlah istrinya yang asli.
Paul kemudian mulai menjelajahi tubuh Bee untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Hingga ia melihat di kepala Bee terdapat banyak lendir, sama seperti lendir yang ia temukan di hutan. Bee tiba-tiba mengatakan ia merasakan sesuatu bergerak-gerak di perutnya dan meletakkan tangan Paul di rahimnya. Ia terus mengatakan agar Paul mengeluarkan sesuatu dari dalam rahimnya. Paul kemudian menarik sesuatu dari jalan kelahiran Bee. Dan ternyata seekor parasit berbentuk cacing bersemayam di dalam tubuh Bee. Paul akhirnya berhasil mengeluarkan parasit cacing tersebut dari dalam tubuh Bee. Paul dengan mata berkaca-kaca menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya. Bee tetap tak menjawab dan ia hanya menangis. Paul kemudian keluar dengan tanah penuh. Tiba-tiba Bee lepas dari ikatannya dan menyusul Paul. Di sana Bee kemudian menjelaskan bahwa pada saat malam itu terjadi, ia melihat sebuah cahaya yang menghipnotisnya untuk mengikuti cahaya tersebut. Setelah itu ia melihat sosok hitam yang kemudian menghamilinya. Dan setelah itu makhluk tersebut pergi. Setelah sosok hitam itu pergi, Bee masih bisa merasakan makhluk itu berada di dalam tubuhnya. Dan dia juga bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikiran si parasit. Bee mengatakan bahwa tidak akan lama lagi makhluk tersebut akan membawanya. Namun Bee ternyata membuat kesepakatan pada si parasit untuk memberinya waktu beberapa hari hingga waktu honeymoonnya berakhir. Paul yang merasa istrinya sudah kacau lalu mengajak istrinya pergi untuk mencari bantuan ke kota. Namun Bee tidak mau pergi dari sana. Ia kemudian malah mengajak Paul menonton video. Tiba-tiba dari luar cahaya lampu sorot itu datang lagi dan menyinari Bee. Bee tiba-tiba terdiam dan mengatakan bahwa ia tak membutuhkan Paul. Bee yang setengah sadar mencoba menyelamatkan Paul. Ia lalu mengatakan bahwa Paul harus segera bersembunyi karena makhluk tersebut mengincarnya. Tiba-tiba Bee menghantamkan handicamnya ke arah Paul hingga ia pingsan. Di hari berikutnya Paul tersadar di sebuah sampan dengan kaki dan tangan terikat. Bee kemudian mendekatinya dan mengatakan kalau ia akan menyelamatkan Paul. Dan sekarang Paul harus bersembunyi di dalam danau. Bee kemudian melemparkan jangkar pemberat dan setelah itu ia bersiap melemparkan Paul ke danau. Paul terus meronta dan menyadarkan Bee yang sudah gila. Namun Bee tetap mengatakan bahwa Paul harus segera bersembunyi. Dan Paul kemudian dilemparkan ke danau dan ia tenggelam. Setelah itu terlihat wajah Bee tanpa ekspresi apapun di atas perahu. Dan melihat perlahan-lahan Paul menghilang di dalam air. Dan itulah akhir dari film Honeymoon tahun 2014. Jadi yang sebenarnya terjadi pada Bee adalah ketika ia berada di pondok, ia sudah menjadi target alien atau parasit yang akan menjadikannya inang dari benih parasit atau si alien. Meskipun si alien atau parasit tersebut tak diperlihatkan di dalam film, bisa dipastikan ini adalah ekspansi sosok alien atau parasit untuk mencari para wanita sebagai inang dari benih mereka. Seperti halnya Annie dan Bee, parasit di hutan tersebut hanya mengincar para wanita. Karena si parasit bersemayam di dalam tubuh Bee, ia mulai bingung dan bahkan lupa hal-hal basic yang sebenarnya ia harus hafal di luar kepala.